Untuk submateri selanjutnya yaitu tentang hukum Newton pada gerak rotasi. Di sini kita akan menghubungkan hukum Newton yang sudah kita pelajari di kelas 10 dengan gerak rotasi, persamaan-persamaan pada gerak rotasi. Misalkan di sini Bu Kristal punya benda bermassa M dengan jarak dia ke porosnya itu adalah R. Bendanya itu berada pada tutup ini ya. Ini anggaplah dia lengan gayanya. Nah, saat benda ini ditarik ke atas, maka dia akan berputar atau kita sebut dia berotasi. Dengan arah putarannya di sini berlawanan dengan arah jarum jam ya, sehingga arah percepatan sudutnya juga berlawanan dan dia memiliki percepatan tangensial yang searah dengan gayanya. Nah, di sini karena bendanya bergerak, kalian ingat enggak persamaan dari hukum 2 Newton bahwa sigma F itu sama dengan A kali M kali percepatan. Tapi di sini percepatannya adalah percepatan tangensial. Dengan besarnya itu dipengaruhi oleh percepatan sudut dan R itu bisa kita sebut jari-jari atau jarak antara gaya ke poros atau lengan gaya. Nah, sehingga kalau percepatan tangensialnya kita ganti dengan alfa dikali R, sehingga persamaan sigma F-nya itu adalah M alfa dikali R. Nah, ini akan kita bawa ke persamaan torsi. Sigma tau kemarin, kalau dia berotasi, maka akan timbullah momen gaya atau kita sebut sebagai torsi. Sigma tau itu persamanya adalah sigma R cross F, di mana F-nya kita uraikan dengan hukum 2 Newton yang besarnya adalah M alfa kali R. Sehingga kita peroleh seperti ini, karena R-nya ada 2, R kali R sehingga R kuadrat dikali alfa. Ingat gak? Kalau MR kuadrat ini adalah persamaan dari momen inersia atau kita sebut sebagai I. Sehingga sigma tau itu adalah I dikali alfa. Nah, ini akan menjadi dasar saat kita mengerjakan beberapa soal pada momen inersia atau benda-benda yang bergerak. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal di sini tidak jauh beda dengan langkah-langkah saat kalian menyelesaikan soal pada hukum Newton di kelas 10. Jadi jangan dilupakan ya, di situ harus menguraikan gaya, menentukan arah percepatan dan sebagainya sama. Yang pertama, uraikan gaya yang mungkin. Di sini ada dua contoh. Misalkan seperti ini. M1, M2 dihubungkan oleh sebuah katrol. Bedanya kalau di kelas 10 bahwa di sini kita anggap katrolnya licin, katrolnya tidak bermassa sehingga katrolnya tidak ikut berputar. Tetapi sekarang pembahasan di kelas 11 di sini katrolnya dia memiliki massa dan dia ikut berputar. Maka harus kita gambar ya. Uraikan gaya-gaya yang mungkin. Gaya yang terjadi pada M1 karena dia punya massa berarti dia punya berat. Ada W1. Oke, M2 berarti punya berat ada W2. Habis itu karena ada tegangan di sini talinya, sehingga ini adalah tegangan tali akibat benda pertama. Di sini tegangan tali akibat benda kedua. Nah, ini adalah gaya-gaya yang mungkin terjadi pada keadaan pertama. Sekarang misalkan pada keadaan kedua. Anggap bahwa M2 ini jauh lebih besar daripada M1. Sehingga di sini ada berat, gaya berat W2. Di sini juga ada gaya berat karena di sini dia memiliki massa. Habis itu ada tali. Oke, di sini dia menegang. Ini adalah T2. Ini adalah T1. Kalau misalkan lantainya kasar, berarti di sini ada gaya gesek. Karena M1 dia menekan bidang, berarti dia ada gaya normal. Nah, kemungkinan seperti ini. Setelah kita gambar gaya-gaya yang mungkin, kita lanjutkan yaitu gambar arah percepatan dan percepatan sudutnya. Kalian harus gambar.
Kita lihat pada gambar yang pertama. Di sini diketahui bahwa M2 lebih besar daripada M1. Maka keadaan ini kalau kita lepas maka M2 akan jatuh ke bawah sedangkan M1 akan naik ke atas. Sehingga gambar arah percepatannya yang ini ke bawah, yang ini naik ke atas. Ini adalah arah percepatan. Nah, sekarang kalau arah percepatan sudutnya itu terjadi pada apa? Pada katrol. Yang arahnya, berarti ini geraknya gini ya, sehingga arah katrolnya pun berputarnya searah jarum jam. Ini adalah alfa. Sekarang kita gambar pada keadaan yang kedua. Saat ini kita lepaskan, maka M2 akan bergerak ke bawah, sedangkan M1 akan bergerak ke kanan. Sehingga ini A, yang ini bergerak ke sana. Percepatannya. Sekarang arah percepatan sudut. Maka arah percepatan sudut terjadi pada katrol. Maka arah percepatan sudut katrolnya, dia bergeraknya juga searah jarum jam. Bagi menjadi beberapa benda. Di sini misalkan pada keadaan pertama ada berapa benda? Ada 3 benda. Benda 1, benda 2, dan benda 3. Benda 3-nya adalah katrol. Jadi katrol masuk pada tinjauan. Kalau kita kelas 10 kemarin bahwa katrol itu tidak masuk pada tinjauan. Kalau ini dia masuk pada tinjauan. Jadi ini adalah tinjauan pertama. Ini tinjauan kedua. Ini adalah tinjauan ketiga. Hati-hati ya dalam memilih arah gayanya. Jadi di kelas 10 kemarin Bu Krista sudah menjelaskan. Jadi kalian tidak akan kesusahan. Untuk yang keadaan kedua pun juga sama. Sekarang yang keempat, tentukan mana benda yang berotasi dan mana benda yang bertranslasi. Ada bedanya benda rotasi dan bertranslasi. Kalau rotasi, kalian lihat, ini anggap saja ini bendanya, dia berotasi, itu berputar pada porosnya. Kalau bertranslasi, dia berpindah. Ini namanya bertranslasi. Ini namanya gerak translasi. Kalau ini namanya gerak rotasi. Bisa bedakan ya. Nah, nanti kita akan mengetahui satu kata lagi yaitu menggelinding. Artinya apa? Dia geraknya rotasi dan bertranslasi. Ya, ini menggelinding. Jadi seperti roda itu dia menggelinding, rotasi dan bertranslasi. Berotasi dan berpindah. Itu artinya menggelinding. Kita tentukan mana benda yang bergerak rotasi dan mana benda yang bergerak translasi. Misalkan M1. M1 dia berpindah ke atas. Nah, M1 dia bertranslasi. Maka kita menggunakan persamaan translasi. M2 dia berpindah ke bawah. Dia tidak berotasi ya, berpindah. Maka karena dia bertranslasi, kita menggunakan persamaan translasi. Sedangkan benda yang ketiga yaitu katrol, dia berputar, berarti dia mengalami rotasi, maka kita menggunakan persamaan rotasi. Persamaan rotasinya sudah Bu Krista tulis. Hati-hati, kalau dia bertranslasi berarti menggunakan massa translasi, kalau berotasi dia juga menggunakan massa. Lihat paket halaman 35 nomor 6. Diketahui suatu benda A dan B dihubungkan oleh sebuah katrol di sini dengan massa benda A-nya 4 kg, massa benda B-nya 2 kg, massa katrolnya 4 kg. Percepatan gravitasi pada tempat itu adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan benda A dan B. Langkah-langkah yang perlu kalian lakukan itu seperti yang sudah Bu Krista jelaskan, ada 4 langkah. Langkah pertama, uraikan gaya-gaya yang mungkin. Berarti di sini ada WA, ada WB, talinya menegak, oke, boleh. Di sini TA. Kalian boleh nulis T-nya 2 kali, boleh 1 kali ya. Ini Bu Krista tulis 2 kali biar kalian nggak bingung. Di sini ada TB. Nah, setelah itu gambar arah percepatan dan percepatan sudut. Saat benda ini Bu Krista lepaskan, maka
bergerak ke bawah dan B bergerak ke atas. Kenapa? Karena massa A lebih besar daripada massa B. Karena A bergerak ke bawah, maka arah percepatannya ke sini. Sedangkan B bergerak ke atas, arah percepatannya ke sini. Dan katrolnya berputar. Putarnya berlawanan arah jarum jam. Alfa. Oke. Lanjut, bagi menjadi beberapa benda. Di sini ada benda 1, atau kita sebut sebagai benda A. Ada benda 2, yaitu benda B, dan ada benda 3, yaitu katrol. Tentukan mana benda berotasi dan bertranslasi, kita menggunakan persamaan ini. Nah, kita mau mencari nilai A. Ya, kita mau mencari nilai A. Nah, karena di sini dia yang diketahui massa katrolnya, kita bisa langsung menggunakan yang berotasi dan bertranslasi, sebuah persamaan. Kita tulis dulu benda 1 atau benda A. Kalau kalian bingung, gambar lagi di benda A. Di benda A, di situ ada gaya apa saja? Ada gaya tegangan tali, ya. Terus ada gaya berat. Habis itu ada arah percepatannya ke sini. Dia bertranslasi atau berotasi. Karena dia bertranslasi, maka kita menggunakan persamaan translasi. Oke. Persamaan translasinya itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Karena di sini tinjauannya benda A, berarti M-nya adalah MA. F-nya ada berapa? Ada 2, yaitu WA sama TA. Yang searah dengan A, nilai F-nya positif. Maka yang positif WA atau TA? Ya, yang positif adalah WA, searah dengan percepatan. Berarti WA min TA sama dengan MA kali A. Oke, sekarang kita tinjau. Kita pakai TA gitu ya. Min TA sama dengan MA kali A min BA. Maka TA besarnya adalah WA min MA kali A. Sekarang kita tinjau benda B. Gambar dulu benda B biar kalian tidak bingung. Ada gaya apa saja pada benda B? Benda B dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, WB, tegang tali, TB, dan arah percepatannya ke atas. Dia berotasi atau bertranslasi? Dia hanya berpindah ke atas, maka dia mengalami translasi. Kita menggunakan persamaan translasi, yaitu sigma L sama dengan M kali A. Karena bendanya B, berarti MB. Mana sekarang yang positif? TA atau TB? Lihat acuannya di A. Yang searah dengan A berarti positif. Berarti yang positif itu adalah TB. TB min WB sama dengan MB kali A. Oke. TB besarnya adalah WB plus MB kali A. Sekarang kita tinjau benda ketiga. Benda ketiganya ini adalah katrol. Benda katrol. Gambar dulu biar kalian tidak bingung. Katrolnya di sini dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu TA dan TB. TA arahnya ke bawah dan TB arahnya juga ke bawah. Tetapi arah percepatan dari
Katrol, arah percepatan sudutnya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ya, alfanya ke sini. Katrol ini pasti dia memiliki jari-jari. Nilainya kita anggap F. Katrol dia geraknya rotasi atau translasi. Kalau katrol geraknya dia rotasi, maka kita menggunakan persamaan rotasi. Persamaan yang sigmato sama dengan 0 atau sigmato sama dengan I kali alfa. Nah, katrolnya di sini dia berputar, tidak diam. Berarti kalau dia berputar, kita menggunakan persamaan sigmato sama dengan I kali alfa. Tulis di sini. Sigmato sama dengan I kali alfa. Kalian ingat bahwa torsi sendiri persamaannya itu adalah R cross F. Oke, Bu Krista tulis sigma R cross F sama dengan I-nya itu K M R kuadrat, alfanya itu adalah A per F. Karena di sini katrol, maka masanya massa katrol. Nah, di sini ada nggak F? Nggak ada. F-nya itu berupa tegangan tali. Nah, hati-hati. Tadi tinjauannya itu adalah percepatan. Kalau searah dengan percepatan positif. Sama. Di rotasi, sekarang tinjauannya itu adalah percepatan sudut. Kalau gayanya itu dia searah dengan arah putarnya percepatan sudut, maka dia positif. Tapi kalau berlawanan, dia negatif. Kita tinjau, kita lihat. TA sama TB. Dia perputarannya berlawanan jarum jam ya. Saat katrol ini anggap ini yoyo, bayangkan. Saat katrol ini ibu tarik dengan gaya TA, maka dia searah dengan alfa. Saat kita tarik dengan TB, maka dia berlawanan dengan alfa, arah putarannya. Jadi kalau misalkan ini bulat gini, saya tarik dari sini TB-nya, nah dia putarnya jadi ke sini. Nah, putarnya ke sini, sedangkan alfanya putarnya berlawanan, sehingga TB-nya nilainya negatif. Langsung di sini Bu Krista tulis R TA min TB K MK R kuadrat A per R. Ada yang bisa disederhanakan? Lihat di sini ada R, ada R. Ruas kiri ada R, ruas kanan ada R. Oke, langsung saja dicoret ya. Nah, sekarang masukkan TA, nilainya adalah, pakai biru aja, WA min MA kali A dikurangi TB WB. Oke, langsung Bu Krista min, karena min dikali plus ya. Nilainya min MB kali A sama dengan K MK kali A. Masukkan besarnya. WA besarnya adalah 40, MA 4A, WB 20, MB-nya 2A sama dengan K. K di sini katrol itu bentuknya silinder pecel. Nilai K-nya adalah setengah. MK-nya 4. A. 40, 20 di sini, maka tinggal sisa 20 min 6A sama dengan 2A. Ya. Sekarang 20 sama dengan di sini ada 8A. Maka nilai A itu adalah 20 dibagi 8 atau bagi 4, ada 5/2